Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel tutorial pemula MS Office. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengaturan margin dan paragraf dalam penulisan skripsi atau tugas akhir. Dalam penulisan skripsi atau tugas akhir, biasanya pengaturan paragrafnya itu sudah ditentukan oleh kampus masing-masing. Namun, masalahnya adalah tidak semua mahasiswa dapat menulis sesuai dengan aturan tersebut dengan mudah. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh dari salah satu aturan yang ada dan bagaimana cara menerapkannya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Nah, seperti ini biasanya salah satu pengaturan penulisan tugas akhir dari suatu kampus ya. Adik-adik bisa membaca ini. Yang pertama adalah antara bab dengan judul bab berjarak 2 spasi, antara judul bab dengan sub judul bab berjarak 3 spasi, dan seterusnya ya. Adik-adik bisa membacanya supaya kita tidak terlalu lama di video ini ya. Saya lanjut saja. Beberapa aturan penomoran yang biasa ditetapkan juga modelnya seperti ini. Seperti ini tampilannya ya adik-adik. Nah, jadi antara poin A dan B ini dari poin 1, A dan B dari poin 2 itu dia berada lurus seperti ini. Sering kita melihat atau menjumpai ada tulisan adik-adik mahasiswa yang A, B-nya ini poin sub dari 1 ini sejajar dengan 1 ya. Yang seharusnya seperti ini adik-adik. Jadi ini di setiap halaman dari tulisan Anda itu yang namanya poin 1, 2, 3 itu kalau aturannya seperti ini ya, itu berada di margin 0 ya. Jadi before text-nya itu 0. Nanti kita akan peragakan bagaimana cara membuatnya. Tapi ini kita namakan level 1. Sedangkan untuk subnya yaitu poin A, B, baik dari poin 1 maupun poin 2 itu posisinya juga sama untuk setiap halaman dari tulisan Anda. Dan kita namakan di sini level 2 ya. Jadi kalau misalnya lagi ada sub dari A itu ya biasanya kita kasih sub dari A, biasanya kita kasih 1 tapi kurung kiri dan kanan ya. Jadi ada 2 kurungnya yaitu kiri dan kanan, dan itu kita namakan level 3. Nah, selanjutnya kita kembali dulu di sini ya. Untuk poin 2 biasanya seperti ini. Anda mungkin adik-adik mungkin sering nulis seperti ini. Sub A di sini diatur hanging, kemudian setelah itu ada paragraf. Nah, ini juga saya sering melihat ada beberapa kesalahan. Misalnya di paragraf ini posisinya di bawah A. Padahal tidak bisa seperti itu ya. Dia harus masuk ke bawah sub ini. Nah, ini kan kelihatannya lebih rapi dengan contoh seperti ini. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, ini contoh yang sebelumnya ya, seperti yang sebelumnya. Jadi angka 1 ini besar kecilnya pemberian kompensasi, kemudian ini ada paragraf lurus di bawah B, selanjutnya poin A, B ya, lurus di bawah paragraf di atasnya, kemudian di sini ada paragraf dari B ya, dia lurus dengan teks di atasnya. Ini adalah contoh yang diinginkan oleh aturan tadi ya. Selanjutnya ini sering mahasiswa menulis seperti ini. A, B berada di bawah ini, di bawah teks di atasnya, dan teks ini berada di bawah 1. Jadi di sini antara yang kita sudah sepakati tadi bahwa poin 1, 2, dan 3 itu adalah level 1, sementara A, B, C, dan seterusnya itu adalah level 2 yang seharusnya posisinya tidak sejajar dengan level yang pertama. Tapi karena kita sering melihat ya, mahasiswanya ada yang menulis seperti ini. Jadi antara AB dengan 1 itu satu posisi, margin yang sama. Ini salah ya adik-adik.
Nah, selanjutnya beberapa aturan lagi. Ini bab 1 ke pendahuluan 2 spasi, pendahuluan ke latar belakang masalah itu 3 spasi. Selanjutnya di sini untuk 1.1 ke latar belakang itu kita menggunakan ini hanging. Jadi format paragraf itu kita ambil dari Word ya, saya screenshot ke sini. Kita masuk ke sini spesial. Jadi di sini ada indentasi, di sini ada spesial, kita pilih hanging. Di sini saya membuatnya 1, tapi sebenarnya kalau kita menggunakan 0,75 hangingnya itu juga masih bagus ya tampilannya. Jadi antara 0,75 dan 1 itu masih oke. Nah, di sini kita atur hangingnya untuk yang namanya penomoran. Jadi apakah subjudul seperti ini 11, 12 ya, kita pakai hanging. Sama dengan poin tadi, poin 1, 2, 3 A dan B kita menggunakan hanging. Kemudian untuk contoh di sini di sebelah before text itu ini ya. Tadi 1 2 sama, jadi di sini posisinya hanging 1 atau 0,75. Kemudian bagaimana menulis paragraf setelahnya? Nah, ini sering terjadi juga. Biasanya ada yang menulis paragraf ini di bawah dia di bawahnya R ya. Yang seharusnya tidak perlu ya. Jadi kalau poin judul atau subjudul ini 1 2 ini termasuk subjudul ya. Tulisan di dalamnya itu paragraf di bawahnya itu dia posisinya kembali ke 0. Jadi rata dengan 1 titik ini ya. Jadi dia kembali ke 0 sehingga di sini indentasinya ini juga diambil dari format paragraf ya, adik-adik ya. Indentasinya itu 0. Nah, jadi Anda pasang di sini indentasi 0, kemudian first line, ini first line biasanya 1 atau 1,25, tapi kalau untuk skripsi biasanya 1,25 ya. Nah, di sini double ya, kita menggunakan spasi double untuk keseluruhan naskah. Nah, di sini ada tambahan. Untuk masuk ke rumusan masalah bukan hanya 2 spasi saja, tapi ada tambahan after 12 poin. Bagaimana caranya? Kursor diletakkan di sini, jadi kursor diletakkan di setelah kalimat tugas akhir ini, kemudian Anda masuk ke spacing, ya, format paragraf, spacing, pasang 12 poin di bagian after, sehingga ketika Anda menge-enter untuk mengetik rumusan masalah ada tambahan 12 poin. Demikian ya. Selanjutnya di sini manfaat kegiatan masih sama dengan tadi. Jadi kalau kita memasang hanging 1 cm ya semuanya 1 cm ya untuk 2 digit seperti ini. Jadi 11, 12, 15 ya, itu 1. Tapi boleh juga sih sebenarnya 0,75. Namun untuk di sini sebelah kanan ini 21 masih kita pasang 1 cm, tapi untuk 211 di sini sudah 3 digit. 3 digit artinya kalau kita memasang 1 cm maka posisi P dari pengertian ini akan sejajar B, itu akan sempit kan, akan sempit, sehingga di sini supaya luas-luas sedikit ya kita tambah hangingnya dengan menjadi 1,25. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa maksud jarak hanging itu dilihat dari angka yang paling kiri ini, jadi angka 2 ini. Jadi hanging 1 cm itu jaraknya adalah jarak antar angka 2 ke B ya, jarak dari 2 ke B. Nah, sedangkan ini berarti jarak dari 2 ke P, makanya dia butuh agak panjang jaraknya, itu 1,25. Kemudian antara subjudul dengan subjudul itu tetap 2 spasi. Ini juga dari subjudul ke teks tetap 2 spasi, tapi untuk dari terakhir, teks terakhir untuk masuk ke subjudul berikutnya, di sini harus ada seperti yang saya katakan tadi, 2 spasi tambah spacing after 12 poin. Oke. Di sini yang lain before, after 0 ya untuk di sini. Nah, di sini ada tambahan. Kembali ke sini lagi. Di sini kan ada 1 ya. 1 ini 1 titik hanya 2 digit. Jadi di sini kita bisa menggunakan hanging 0,63 karena ini 1 titik saja ya. Dengan hanging 0,63 sudah cukup ini jarak antara 1 dengan kata sebagai. Ya, jadi kita intinya adalah kita hanya
kita mengatur ini, jadi tidak ada keharusan atau mutlak bahwa 0,63, tapi kita melihat dari selera kita, dari pandangan mata kita masing-masing. Untuk 0,63 ini sudah cantik ya adik-adik. Jarak dari 1 ke S itu sudah cantik. Nah, demikian pula dengan ini, jadi tidak harus sama. Hanging di sini 1,25 ya. Sedangkan di sini 1. Yang penting konsistensi ya adik-adik. Untuk subjudul dia menggunakan 2 digit seperti 21, 1.5, 23 dan seterusnya, kita gunakan hanging 1 cm atau 0,75 ya. Sedangkan untuk subjudul 3 digit 2.1.1, 232 dan seterusnya, di halaman lain 3 digit kita gunakan hanging 1,25 cm. Nah, dan ingat bahwa untuk masuk ke subjudul berikutnya dari suatu paragraf kita tambahkan after 12 poin ya. Untuk poin 1 titik atau 1 kurung 2 kurung kita gunakan hanging 0,63, dan perhatikan yang lain-lainnya harus 00 semua. Untuk level 1 kita gunakan before text 0. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan tabel. Tabel di sini adik-adik perhatikan bahwa antara judul tabel dengan tabelnya itu jaraknya hanya 1 spasi ditambah dengan 6 poin, after 6 poin ya, dan posisinya berada di sebelah kiri ya. Sumber diolah penulis juga berada di sebelah kiri dengan jarak spasi dengan tabelnya adalah 1 cm. Nah, di sini ada 2 tabel yang berbeda. Di sini isi judul tabel maupun isinya tetap 2 spasi, sedangkan bagian di sini isinya 1 spasi antara judul dengan isi ini, isi tabel, jarak spasinya hanya 1 cm. Nah, jadi tergantung dari aturan masing-masing di kampus adik-adik, apakah di sini tetap harus menggunakan 2 spasi ataupun 1 spasi. Intinya adalah perhatikan di sini antara judul dengan tabelnya itu posisinya di sebelah kiri, dan ada jarak tambahan, jangan terlalu rapat 1 spasi tapi dengan tambahan 6 poin ya. Terakhir dari PowerPoint ini adalah kutipan. Kutipan di sini yang saya bahas adalah kutipan langsung yang terdiri dari 4 kalimat lebih dan yang kurang dari 4 kalimat. Untuk kutipan yang lebih dari 4 kalimat biasanya ditulis terpisah. Jarak indentasi dari kiri ada 1 cm, kemudian ini di dalamnya 1 spasi. Nah, sedangkan untuk kutipan yang kurang dari 4 kalimat itu berbaur dengan paragraf seperti contoh yang di sini ya. Baik, sudah selesai untuk PowerPoint-nya, dan saya akan lanjutkan ke bagaimana membuat tulisan sesuai dengan aturan yang telah kita tetapkan. Bab 1 ke pendahuluan ini 2 cm, yang ini ke sini 3 cm ya. Saya akan coba praktekkan ya. Nah, pertama sebelum kita mengetik, menulis, kita perhatikan di sini semua ya, adik-adik, di format paragraf. Di sini multiple sesuai dengan aturan apakah 1,5 atau double. Dalam aturan yang saya gunakan di sini adalah double, kemudian di sini kita nolkan dulu semuanya karena kita belum akan membutuhkannya. Ini biasanya kita butuhkan nanti kalau kita akan masuk ke subjudul, dari paragraf ke subjudul ya. Ada tambahan after 12 poin. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk sementara kita nolkan semua. Kemudian kita Ctrl E dan menulis. Nah, kita dulu perhatikan font tulisan adalah Times New Roman dan 12 size ya. Kemudian kita ketik bab 1. Nah, untuk masuk ke pendahuluan tadi kita sudah pasang double, jadi kita enter saja pendahuluan. Selanjutnya untuk masuk ke subjudul latar belakang masalah itu adalah 3 spasi, sehingga kita di sini kasih multiple 3. Ini sudah 3, 00 semuanya oke. Di sini juga none, spesial none. Jadi ini adalah format paragraf yang perlu ada diperhatikan dalam penulisan. Yang paling sering digunakan adalah indentasi, spesial, line spacing, dan spacing ya, oke. Kita enter, dia ada tambahan 3 spasi. Kemudian kita Ctrl L untuk menuju latar belakang ya. Dari sini kita berhenti dulu, kita pasang first line
plus line untuk satu-satu itu tadi saya katakan boleh 0,6 0,75. Di contoh sebelumnya di PowerPoint saya kasih 1 ya. Kita coba menggunakan 0,75. Sedangkan di sini kita masih tetap menggunakan double ya. Nah, oke. Nah, oh sorry. Di sini first line, sorry ya. Hanging maksud saya 0,75 bukan first line. Makanya dia lari. Nah, kembali kemudian kita tekan tab. Di sini kita ketik latar belakang ya. Enter. Mungkin akan muncul 1.2. Tapi kalau kita belum menghendaki itu karena kita akan mengetik dulu paragraf di latar belakang, kita backspace saja ya. Kemudian kita mengetik, kita mau misalnya kita mengetik dari awal nih, kita mengetik sendiri. Di sini kita pasang first line-nya yaitu 1,25 ya. Sedangkan left-nya masih 0. Jadi di sini masih 0 cm. Di sini kita hilangkan centangnya ya supaya ini apa yang kita pasang berefek. Dan double before tetap 0. Sekarang kita mengetik. Kita coba lihat apa setiap instansi baik pemerintah maupun swasta, kita ketik sendiri dulu ya. Setiap instansi baik pemerintah maupun swasta ya memerlukan sumber daya manusia SDM yang berkualitas, memerlukan sumber daya berkualitas dan berkomitmen tinggi. Nah, kita selanjutnya ini sudah terbentuk ya, adik-adik sudah terbentuk posisinya di sini. Dan selanjutnya kita coba kopas saja ya, tas dan berkomitmen tinggi. Nah, kadangkala kalau kita habis mengkopas, maka apa namanya formatnya biasa berubah. Nah, alhamdulillah ini tidak ya. Tapi ini Calibri ya, kita ubah ke Times New Roman dan kembali ke 12 juga dan Ctrl J. Ya, saya kira ini sudah cukup untuk menulis paragraf. Kalau misalnya kita meng-enter, maka kita akan masuk ke paragraf berikutnya ya. Paragraf kedua. Ini anggaplah saya kopas saja ya kembali untuk paragraf 2. Nah, jadinya seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke rumusan masalah. Saya akan perlihatkan bagaimana caranya masuk ke rumusan, ke subjudul, di mana aturannya mengatakan bahwa dari paragraf terakhir masuk ke subjudul itu ada tambahan 12 poin. Baik, jadi di sini kita tambahkan after 12 poin ya. Double-nya tetap. First line sebenarnya slide di sini nantilah kita atur. Enter. Karena sebenarnya bukan first line ya. Jadi 1.12 kita ganti. Ini sudah 12 poin tadi. Kita ganti di sini dengan hanging sebesar 0,75 ya. Bisa 1, bisa 0,75 atau 1. Kemudian kita tab. Ya. Rumusan masalah. Akan muncul seperti itu dan ada tambahan 12 poin. Jadi dari sini kita ubah ya. Ubah hilangkan ini tadi, 12 poinnya tetap double. Sehingga ketika kita enter, ya masuk ke situ dan kita kembali ke naskah, kita kopas saja di sini. Nah, berdasarkan Ctrl V ada perubahan format. Sini kita ubah ya. Menjadi before left-nya harusnya 0 ya. Tadi saya sudah sampaikan. Di sini 0 dan di sini kita ubah aturannya first line 1,25. Yang lain 0 double. Nah, berdasarkan sebagai berikut. 2 enter. Kita akan masuk ke 1 kurung atau 2 kurung. 1 kurung atau 2 kurung ya.
bagaimana keadaan disiplin kerja pegawai pada kantor. Satu kurung misalnya kita gunakan satu kurung. Di sini kita gunakan dulu hanging. Hangingnya 0,63. Leftnya 0 karena kita akan letakkan di bawah huruf kan ini. Ya. Nah, tab, gitu ya. Kadang dia berpindah, tidak apa-apa. Bagaimana keadaan pegawai ya, kita kopas saja supaya cepat ya. Keadaan disiplin kerja pegawai kemudian kita enter, misalnya nomor 2 kita ketik ya, atau kita kopas ini. Supaya cepat ya, kita kopas saja dan seterusnya. Jadi kita tidak apa-apa posisinya seperti itu. Nanti setelah itu kita ubah ke leftnya 0 dan hangingnya 0,63. Oke, ini kita backspace saja. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat penomoran yang bertingkat. Ada 3 tingkat atau level 1, 2, dan 3. Ya, kita ikuti contoh yang di sini. Kita mulai dari kopas saja ya. Ya, kalau misalnya mendapatkan kondisi seperti itu, kita backspace saja, kemudian kita ini ganti dengan fast lain ya. Jadi tidak usah tidak usah bingung ya adik-adik. Kita nolkan saja ini. Nah, selanjutnya kita akan mengetik angka 1. Di sini biasanya ketika kita sudah memiliki pola 1 kurung itu 0,63, maka ketika kita tekan spasi tampak masuk ke sini pun sudah terbentuk ya hangingnya 0,63. Jadi tidak usah kita ubah, cukup nanti indentasinya akan kita ubah karena ini harusnya berada di sebelah kiri indentasi 0. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut saja dulu. Besar kecilnya pemberian kompensasi, kemudian ini ada kita kopas ya. Besar. Kita enter, akan muncul nomor 2. Kita backspace saja, kemudian kita tekan Ctrl V tadi. Walaupun ini muncul 2 karena pengaruh di atas ya, kita santai saja, aman. Ya, kita ubah ini. Yang penting kita sudah tahu bahwa ini posisinya di mana, maka tidak akan ada masalah. Ini ya. Nah, ini kembali ke 0, sedangkan ini tentunya dia harus berada di bawah B. Berarti kita di sini karena dia adalah paragraf ya, dan paragraf di sini bagian dari sub dan tidak perlu kita kasih first line ya, bagian dari penomoran. Di sini di bawah B 0,63. Ini kita nolkan semua, jadi itu tetap perlu diperhatikan ya adik-adik. Nah, besar kecilnya berubah. Sekarang kita masuk ke poin A kurung. Ya, kita spasi. Nah, dia menempati hanging tampak dipilih sudah masih 0,63. Jadi untuk itu kita perhatikan saja. Dengan pandangan mata kita bisa melihat jaraknya ini sama. Jadi tidak usah masuk ke hanging. Tapi kalau sudah kelihatan jauh berbeda dari sini, maka kita perlu masuk ke hanging, ke paragraf untuk memperbaiki. Tunjangan ya. Tunjangan jumlah gaji yang diterima. Nah, jadi dari tunjangan kemudian jumlah gaji yang diterima, dan apalagi ya di bawahnya ini jumlah gaji yang diterima, fasilitas kerja yang memadai. Di sini tunjangan B. Nah, daripada kita menghapus, kita bisa langsung mengisi data ini, jumlah gaji yang diterima, kemudian enter C, fasilitas yang memadai,
Poin D, apa ya? Kita lihat kembali. Adanya pujian. Kita kopas saja. Nah, backspace ya, di backspace saja. Kemudian tunjangan. Kita akan mengisi data tunjangan, kita backspace, dan di sini karena level 3, level 1 adalah satu kurung, level 2 adalah A kurung, level 3 kita kembali ke satu, jangan cuma satu kurung kanan ya. Untuk membedakannya dari level 1, maka kita harus isi kurung kiri kanan ya. Kemudian ini kita spasi, coba apakah ingin hanging seperti itu atau mau ditambah, mau hanging 0,63. Ini posisi leftnya sudah tepat 1,26, atau kalau mau diubah ke 0,75 juga bisa. Jadi kita lihat saja ya jarak-jaraknya apa, tidak terlalu rapat atau, nah, sepertinya ini cukup luas ya, antara kurun dengan tunjangan tidak terlalu rapat, jadi kita tidak perlu mengubah dengan anak dan tunjangan istri misalnya. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi poin level 2 jumlah gaji yang diterima sudah selesai. Misalkan ini kita selesaikan saja ya. Selesaikan di jumlah gaji yang diterima di sini. Nah, backspace, Ctrl V. Sudah selesai. Ya, demikian adik-adik yang sedang menulis skripsi atau tugas akhir. Demikian hasil yang telah saya bisa perlihatkan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat kalian, dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.